Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau biasa disebut dengan KSP. Nah, dalam materi KSP tersebut kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelarutan, kita akan bahas tentang kelarutan. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang hasil kali kelarutan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh ion senama dan pH. Yang keempat adalah pengendapan atau meramalkan pengendapan. Nah, sekarang yang pertama kelarutan atau biasa dengan disebut dengan S. Kelarutan itu apa sih? Nah, kelarutan itu atau kelarutan atau solubility itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Jadi maksimal zat yang dapat larut dalam pelarut, misal zat yang larut dalam air. Nah, itu maksimalnya berapa sampai dia tidak larut lagi. Nah, itu maksimalnya berapa, itu yang disebut dengan kelarutan. Kemudian satuan kelarutan umumnya adalah gram liter min 1 atau gram per liter, atau bisa juga mol liter min 1 atau mol per liter, atau biasa juga disebut dengan molaritas. Nah, kelarutan dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Nah, S ini rumusnya sama ya dengan molaritas. Nah, jadi S dapat kalian hitung dari N per V. N itu mol, volume, V adalah volume. Tapi ketika kalian menggunakan N per V, maka volumenya harus dalam keadaan liter. Nah, atau bisa juga ketika nilai mol itu belum diketahui, kalian bisa juga menggunakan massa per mR dikalikan 1000 per volume. Tapi ketika kalian menggunakan rumus yang ini, karena dia menggunakan 1000, maka volumenya harus dalam keadaan mililiter. Lanjut ya. Contoh. Ibu akan memberikan contoh kelarutan. Nah, di sini ada contoh. Kelarutan AgCl dalam air 1,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian ada juga contoh kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar. Nah, di sini berarti adalah kelarutan dalam ion senama. Kenapa bisa senama? Karena di sini ada yang sama ionnya, yaitu Cl dan Cl. Nah, di sini kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar adalah 1,7 kali 10 pangkat min 10 molar. Kemudian kelarutan CaOH 2 kali adalah 20 mg per 100 ml. Nah, di sini berarti dalam 100 ml larutan tersebut maksimalnya hanya terdapat 20 mg kalsium hidroksida. Oke, terus. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan nilai dari kelarutan? Atau jika kalian disuruh mengerjakan soal, tentukan nilai kelarutan dari 5,85 mg NaCl dalam 500 ml air. Nah, diketahui juga Na-nya 23, Cl-nya 35,5. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan soalnya ini? Nah, ini adalah sama seperti kita mengerjakan molaritas. Jadi jawabnya kita tuliskan dulu apa aja yang diketahui dalam soalnya ya. Nah, di sini massa NaCl-nya berapa? Di sini diketahui massa NaCl adalah 5,85 mg. Nah, di sini kan dalam bentuk miligram. Kalian ubah dulu dalam gram. Nah, bagaimana cara mengubah miligram menjadi gram? Berarti dibagi dengan 1000. 5,85 mg dibagi 1000 akan menjadi 5,85 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian volume H2O atau volume air yang diketahui di soal di sini adalah dalam 500 ml air. Berarti di 500 ml air di sini itu disebut dengan pelarut atau volume H2O. Nah, volume H2O-nya adalah 500 ml. Nah, bagaimana sih langkah pengerjaannya?
Langkah pengerjaannya yang pertama, itu kalian hitung dulu si MR dari NaCl. Bagaimana cara menghitung MR NaCl? Nah, di sini MR NaCl dapat kalian hitung dari ArNa ditambah dengan ArCl. Nah, di sini Na kan diketahui AR-nya 23, kemudian Cl 35,5. Ya udah, ArNa 23 ditambah dengan 35,5 dari ArCl. Nah, di sini jumlahnya berapa? Tinggal dijumlahkan ya. 58,5. Berarti MR dari NaCl adalah 58,5. Kemudian, masukkan data yang telah kalian tulis itu ke dalam rumus. Karena di sini ada massa, ada volume dalam keadaan mililiter, maka Ibu menggunakan rumus S sama dengan N per MR dikalikan 1000 per V dalam mililiter. Masukkan datanya, massanya berapa? 5,85 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ingat ya, massa di sini harus dalam keadaan gram. Kemudian dibagi 58,5. Apa sih 58,5? 58,5 adalah MR dari si NaCl. Kemudian dibagi 1000 dibagi 500. 500 adalah volume dari H2O. Nah, di sini didapatkan 5,85 kalian dibagi 58,5 ketemu 0,1. Kemudian tetap ini ditulis 10 pangkat min 3-nya ditulis, dikalikan 1000 dibagi 500 ketemunya 2. Maka 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, disederhanakan lagi jadi 2 kali 10 pangkat min 4 mol liter min 1. Nah, berarti di sini kelarutan dari NaCl tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan tersebut? Nah, yang pertama itu adalah jenis pelarut. Jenis pelarut itu dibedakan menjadi 2, yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Pelarut polar berarti dia berasal dari pelarut tersebut berasal dari senyawa polar. Jadi, senyawa polar akan mudah larut dalam senyawa polar. Jadi, bisa gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Jadi, mereka akan cepat larut. Kemudian, senyawa non-polar akan mudah larut dalam senyawa non-polar. Misal lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa non-polar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya, NaCl tidak akan larut dalam minyak tanah. Atau lebih mudahnya, contohnya NaCl atau garam itu tidak akan larut dalam minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kan senyawa non-polar. Jadi, sedangkan si NaCl adalah senyawa polar. Jadi, ketika kalian memasukkan garam ke dalam minyak, itu akan tetap menjadi garamnya akan tetap utuh, jadi tidak larut. Tapi beda lagi ketika kalian memasukkan NaCl ke dalam air, maka akan larut si NaCl atau istilahnya larutannya itu homogen, tidak terdapat lagi garam dalam bentuk padatan. Nah, kemudian yang kedua adalah suhu. Nah, kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan, akan semakin besar kelarutannya atau lebih cepat kelarutannya. Nah, adanya panas mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air. Kemudian sekarang kita masuk ke hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu dinyatakan sebagai hasil kali ion-ion dalam satuan molar dalam larutan jenuhnya dengan masing-masing konsentrasi berpangkatkan bilangan koefisiennya. Atau bisa juga begini. Hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan bilangan koefisiennya. Nah, di sini bagaimana sih kita akan menentukan KSP dari senyawa-senyawa tersebut? Ini contoh ya. Contoh untuk senyawa AXBY kita contohkan dengan
AXBY terlebih dahulu. AXBY, sebelum kalian menentukan nilai dari KSP-nya, kalian harus uraikan terlebih dahulu AXBY tersebut. Nah, AXBY kalian uraikan menjadi AY. AY plus, berarti ionnya dari A itu ionnya dari Y, B itu ionnya dari X. Kemudian koefisiennya AA itu dari X, B itu dari Y. Jadi XAY plus YBX min. Nah, maka KSP-nya kalian tinggal nih KSP-nya. Berarti AY plus dipangkatkan X dikali BX min dipangkatkan dengan Y, itu dari KSP-nya. Nah, sekarang contohnya dalam senyawa biar mudah ya. Nah, di sini ada AgCl, ada PbCl2. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya yang pertama kalian uraikan dulu atau ionisasikan dulu AgI itu terurai menjadi Ag plus dan I min. Maka KSP dari Ag. Nah, di sini Ag plus dan I min itu koefisiennya berapa? Nah, koefisiennya kalau tidak ada depan ini, koefisien depannya itu dianggap 1 koefisiennya ya. Jadi Ag plus ditambah dengan I min, maka KSP-nya adalah Ag plus dan I min. Nah, koefisiennya masing-masing 1, tinggal Ag plus konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi I min. Kemudian, nah sekarang beda lagi kalau PbCl2. Nah, PbCl2 kalau diuraikan dia akan menjadi Pb2 plus dan 2Cl min. Nah, karena di sini ada berarti di sini si Cl itu mempunyai koefisien 2. Nah, KSP PbCl2 gimana? Nah, berarti konsentrasi Pb dikalikan konsentrasi dari Cl dipangkat 2 karena koefisien Cl adalah 2. Nah, sekarang contoh lagi ya. Jika kelarutan AgBr adalah S molar, maka di dalam larutan tersebut terdapat S molar Ag plus dan S molar Br min seperti proses berikut. Nah, reaksinya AgBr jika diuraikan akan menjadi Ag plus dan Br min. Nah, di sini kelarutannya karena AgBr itu kelarutannya disimbolkan dengan S, maka kalian tuliskan nih di sini di bawahnya si AgBr itu S. Nah, kemudian di sini kan si AgBr itu membentuk Ag dan Br min, Ag plus dan Br min. Nah, masing-masing dengan koefisien 1 dan 1. Maka di sini juga si Ag itu 1, koefisiennya juga 1 karena di depannya tidak ada angka ya, atau yang disebut dengan koefisien. Maka S karena di sini koefisien 1 berarti perbandingannya adalah 1 dibanding 1. Jadi perbandingannya antara AgBr, Ag dan Br itu adalah 1. Lihat di koefisien 1 dibanding 1 dibanding 1. Jika AgBr itu S, maka si Ag juga S. Kenapa? Karena koefisiennya 1 berbanding dengan 1. Maka Br-nya juga S. Maka KSP dari AgBr adalah Ag plus konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi dari Br min. Nah, tinggal kamu masukkan nih di sini konsentrasi AgBr di sini kan S. Nah, Br min juga S, maka tinggal dimasukkan Ag-nya berapa? Kalian ganti dengan S. Terus Br juga diganti dengan S. Maka tinggal S dikalikan dengan S didapatkan S kuadrat. Maka KSP dari AgBr adalah S kuadrat. Nah, bagaimana kalau dibalik ketika yang diketahui adalah KSP dan yang ditanyakan adalah S? Karena kalian sudah mendapatkan rumus AgBr itu adalah S kuadrat, maka nilai S bisa juga dicari dari akar dari KSP. Nah, kemudian contohnya, jika ada koefisiennya atau jika berbeda koefisien. Karena tadi sama koefisiennya, maka tinggal S jika S dan S. Karena perbandingan 1 banding 1 banding 1. Nah, sekarang kalau PbCl2, nih, jika kelarutan PbCl2 adalah S molar, maka di dalam larutan tersebut terdapat S molar Pb2+,
dan S molar Cl2-. Maaf, ini harusnya 2S ya. Seperti proses berikut. Reaksinya. PbCl2 kalian uraikan terlebih dahulu. Pb2 plus 2Cl-. Nah, kelarutannya bagaimana? PbCl2 itu kan tadi diketahui kelarutannya adalah S, maka kalian tulis S di sini. Nah, di sini dilihat perbandingannya berapa, perbandingan koefisiennya. Di sini PbCl2 koefisiennya 1 karena tidak ada ya, jadi dianggap 1. Kemudian Pb2 plus juga 1, sedangkan Cl karena di sini 2Cl-, maka dia 2. Ikuti karena maka dia 2, berarti perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding 2. Jika PbCl adalah S, maka Pb adalah S, sama karena perbandingannya 1 banding 1. Tapi bagaimana dengan Cl? Kalau Cl karena dia koefisiennya 2, maka kalau di sini S itu dengan koefisien 1, maka tinggal kalian kalikan 2. Maka di sini Cl adalah 2S. Nah, bagaimana KSP-nya? KSP-nya adalah Pb2 plus konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi Cl- dipangkat 2. Kenapa dipangkat 2? Karena koefisien Cl adalah 2. Kemudian kalian masukkan Pb2 plusnya konsentrasinya berapa? S. Masukkan di bawahnya S. Kemudian Cl- konsentrasinya berapa? 2S. 2S kan? 2S dimasukkan. Tapi karena di sini dipangkat 2, jadi kalian pangkatkan 2. Nah, kemudian S. S-nya turunkan. Kemudian 2S kuadrat. Berapa itu 2S kuadrat? Jadi 4S kuadrat. S dikalikan 4S kuadrat ketemu 4S pangkat 3. Nah, kalau mau mencari nilai dari S ketika yang ditanyakan adalah KSP-nya, maka bukan ketika yang ditanyakan, tapi ketika yang diketahui adalah KSP-nya, maka kalian tinggal akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau kelarutannya itu disimbolkan dengan huruf ya. Tadi disimbolkan dengan S. Tapi bagaimana kalau S-nya diganti dengan angka? Nah, ini di sini Ibu akan memberikan contohnya. Di sini didapatkan soal jika kelarutan AgBr adalah 1,3 dikalikan 10 pangkat min 2 molar, maka tentukan nilai KSP-nya. Nah, reaksinya bagaimana? Kita uraikan lagi AgBr-nya. AgBr diuraikan menjadi Ag plus dan Br min. Nah, kelarutannya di sini kelarutannya 1,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, di sini 1,3 kali terus 1,3 kali 10 pangkat min 2 molar ini kalian turunkan ke bawah, di bawah AgBr. Nah, lihat di sini kan koefisiennya 1 banding 1 banding 1. Maka nilai kelarutannya akan sama, 1,3 kali 10 pangkat min 2, Ag juga 1,3 kali 10 pangkat min 2, dan Br juga 1,3 kali 10 pangkat min 2. Maka KSP AgBr adalah konsentrasi dari Ag plus dikalikan dengan konsentrasi dari Br min. Maka akan sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 2 dikali 1,3 kali 10 pangkat min 2. Didapatkan hasil sama dengan 1,69 dikalikan 10 pangkat min 4. Jadi KSP dari AgBr adalah 1,69 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk materi yang hari ini itu adalah sampai di sini dulu. Untuk materi berikutnya Ibu akan bahas tentang pengaruh dari ion senama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.